Assalamualaikum, selamat sore anak-anakku semuanya. Perkenalkan, nama saya Elis Nurjana, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anakku semuanya, dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah edukasi terkait dengan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dalam kegiatan pemilu tahun 2024 ini, kalian akan mendapatkan 5 kertas suara. Kertas suara yang pertama yang akan kalian dapatkan yakni yang berwarna kuning. Ini untuk calon anggota legislatif yang akan duduk di DPR RI. Kertas suara yang kedua yakni yang berwarna biru. Ini untuk calon legislatif yang akan duduk di DPRD provinsi. Kertas suara yang ketiga yang berwarna hijau, yakni untuk pemilihan anggota DPRD kota. Kertas suara yang keempat, yakni yang berwarna merah, ini untuk pemilihan calon anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sementara untuk kertas suara yang kelima, kalian nanti akan mendapatkan kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Anak-anakku semuanya, dari kelima kertas suara yang akan kalian dapatkan tersebut, 3 kertas suara yakni untuk anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, itu merupakan kertas suara yang mana ada nama partai politiknya, serta ada nama anggota atau calon-calon anggota legislatif dari partai tersebut. Saya akan contohkan satu saja kertas suara untuk calon anggota DPR RI. Kita buka satu kertas suara untuk contoh dari pemilihan anggota DPR RI. Dalam kertas suara ini, kita akan melihat di dalam kertas ini akan muncul nama partai politiknya, terus nanti di bawahnya akan ada nama-nama calon anggota legislatif untuk yang duduk di DPR RI dari partai tersebut. Kalian nanti bisa memilih. Kalau kalian sudah memiliki calonnya, kalian boleh mencoblos di nomor yang nama calon tersebut. Atau kalau kalian tidak memiliki calon yang diusungnya, maka kalian atau yang dipilihnya, maka kalian bisa memilih partai politiknya saja. Seperti itu anak-anakku semuanya. Itu berlaku untuk anggota DPR RI atau anggota legislatif yang akan duduk di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota. Untuk calon anggota DPD, kita bisa membuka kertas suara ini. Di dalam kertas suara untuk calon anggota DPD, di sini tidak akan tercantum partai politik karena mereka tidak diusung lewat partai politik, tapi mereka dicalonkan secara independen. Maka dengan demikian, kalian cukup memilih untuk anggota DPD itu coblos di nomor yang bersangkutan. Jadi ada gambar foto-fotonya kalau anggota atau untuk kertas suara anggota DPD. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, untuk anggota DPD kita hanya memilih satu saja, tetapi perlu diingat juga keterwakilan anggota DPD di tiap-tiap provinsi itu yang ada di
gedung MPR itu keterwakilannya adalah 4 orang tiap provinsi. Untuk kertas suara yang terakhir, yang kelima, kita akan mendapatkan kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita buka untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Di sini sebagai simulasi kertasnya kita akan melihat, nanti kalian cukup coblos gambarnya, mau pilih nomor berapa begitu, apakah nomor pasangan presiden dan wakil presiden nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kalian cukup pilih satu di antara 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika kalian ingin mengetahuinya, apakah calon pasangan presiden dan wakil presiden misal nomor 1, kalian bisa lihat partai pendukung dari pasangan calon tersebut itu didukung oleh partai mana saja, kalian nanti bisa dilihat. Untuk calon pasangan presiden dan wakil presiden nomor 2 juga sama, akan muncul partai pendukungnya itu partai mana saja. Baik anak-anakku semuanya, sebagai tambahan informasi bahwa peserta partai politik yang mengikuti pemilu di tahun 2024 ini ada 24 partai peserta pemilu. Baik anak-anakku semuanya, landasan hukum yang dipakai di dalam kegiatan pemilu tahun 2024 ini yakni yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Anak-anakku semuanya, perlu kita ingat bahwa yang namanya hasil pemilihan umum ini akan berdampak terhadap seluruh roda pemerintahan yang ada di negara kita. Bukan hanya kita memilih anggota legislatif nanti yang akan membuat sebuah peraturan, dan kita juga bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden yang akan duduk sebagai eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan, tetapi dari legislatif dan eksekutif tersebut akan berpengaruh terhadap kekuasaan kehakiman. Perlu kita ketahui bahwa kekuasaan kehakiman itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Anak-anakku semuanya, perlu diingat juga bahwa yang namanya calon hakim agung itu diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR yang selanjutnya mendapatkan persetujuan dan akan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Nah, untuk Komisi Yudisial perlu kita harus ketahui juga bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Komisi Yudisial adalah Presiden dengan mendapatkan persetujuan DPR. Sementara kekuasaan kehakiman yang ketiga yakni Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden, tetapi diusulkan 3 oleh DPR, 3 lagi oleh Mahkamah Agung, dan 3 lagi diusulkan oleh Presiden. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya kekuasaan kehakiman dimulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, semuanya memiliki peran yang cukup penting di dalam menegakkan sebuah keadilan. Dengan demikian, maka negara kita harus memiliki orang-orang yang duduk di kekuasaan kehakiman yang bisa dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua orang yang ada di dalam kekuasaan kehakiman tersebut dipilih dan ditetapkan
oleh orang-orang yang dipilih dari hasil pemilihan umum. Dengan demikian, maka hasil dari pemilihan umum tersebut sangat memiliki dampak yang besar terhadap seluruh elemen kehidupan yang ada di negara kita. Maka, saatlah kita mengeluarkan pendapat kita akan memilih kemana, akan memilih partai yang mana, sehingga pilihan kalian merupakan pilihan yang tepat untuk negara kita tercinta. Mari datang ke TPS masing-masing untuk melakukan pencoblosan terhadap pemilihan umum dalam rangka melaksanakan atau mensukseskan pemilihan umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.